Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azahra dengan NIM B200190015 akan mempresentasikan mengenai pentingnya pemahaman kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki arti adalah kondisi kejiwaan manusia yang harmonis, di mana seseorang dapat dikatakan memiliki jiwa yang sehat apabila perasaan, pikiran, maupun fisiknya sehat. Jiwa yang sehat selaras dengan kondisi fisik dan psikis seseorang. Dan orang yang memiliki kesehatan mental yang baik juga memiliki kecerdasan secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dari pengertian di atas, kita dapat mencari ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Di antaranya adalah memiliki sifat batin yang positif terhadap diri sendiri, mengaktualisasi diri, mampu menjalankan integrasi dengan fungsi psikis yang ada, bersikap mandiri, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas, dan dapat menyeimbangkan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Kemudian, WHO juga menetapkan batasan mental seseorang dapat dikatakan baik apabila seseorang dapat menyesuaikan diri terhadap kenyataan meskipun kenyataan tersebut buruk baginya, mendapatkan kepuasan dari jerih payah usahanya sendiri, secara relatif merasa bebas dari rasa tegang dan cemas, merasa puas memberi daripada menerima, menjalin hubungan baik dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling menguntungkan, menerima kekecewaan untuk digunakan sebagai pelajaran, menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif, kemudian memiliki rasa kasih sayang yang besar atau merasa dicintai. Dari ciri-ciri kesehatan mental yang baik, kemudian ada penyebab adanya gangguan mental dari seseorang. Nah, di dalam penyebab gangguan mental ini terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah faktor semotogenetik, yaitu faktor yang terdiri dari neuroanatomi, neurofisiologis, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor-faktor pre- dan perinatal. Kemudian ada faktor psikogenetik, di mana faktor ini terjadi karena adanya interaksi orang tua atau ibu anak yang tidak abnormal. Faktor psikogenetik ini biasanya terjadi dalam hubungan keluarga atau latar belakang dari faktor psikogenetik ini adalah latar belakang keluarga. Kemudian faktor sosiogenetik. Faktor ini terdapat kestabilan keluarga, pola pengasuhan anak, keluarga dengan tingkat ekspresi emosional tinggi atau rendah. Bedanya dari faktor psikogenetik adalah faktor sosiogenetik lebih mendalami pada faktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga itu sendiri. Kemudian dari penyebab-penyebab dari gangguan kesehatan mental akan timbul jenis penyakit mental. Di sini pertama ada gangguan organik otak, di mana gangguan ini disebabkan langsung dari fisik atau seluruh tubuh yang berubah dan penyakit yang mempengaruhi otak. Hal ini menimbulkan kebingungan dan delusi selain kecemasan dan rasa marah. Kemudian ada mood dan kecemasan. Gangguan utama dari kategori ini adalah depresi, fobia, gangguan panik. Gejala dari gangguan tersebut dapat berupa gangguan ringan hingga gangguan berat. Dalam beberapa penyakit timbul karena akibat dari peristiwa masa lalu yang kelam atau traumatis. Dalam jenis penyakit mental mood dan kecemasan ini, pada era saat ini atau era di mana timbulnya pandemi COVID-19, banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, mood, dan kecemasan. Kemudian ada gangguan kepribadian. Dalam gangguan kepribadian dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada out perilaku yang tidak biasa. Di sini dibagi menjadi kepribadian paranoid. Kepribadian paranoid adalah perasaan setiap orang dan segala sesuatu telah diketahui, namun pada kenyataan tidak tepat atau tidak sesuai. Kemudian ada skizofrenia kepribadian, yaitu apatis terhadap orang lain dan tidak adanya keinginan untuk bersosialisasi. Kemudian dramatis atau perilaku emosional tidak menentu, antisosial atau menghindari orang lain, dan borderline kepribadian, yaitu menentunya emosi dan berhubungan dengan orang lain.
Kemudian gangguan kepribadian yang kedua adalah kecemasan dan takut, yang terdiri dari avoidant, yaitu gangguan kepribadian dalam takutnya mengambil resiko, mudah tertipu, hipersensitif, dan menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi sosial. Kemudian ada dependent, yaitu gangguan kepribadian karena kelalaian, kemiskinan, ditinggalkan seseorang, dan merasa semua kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Kemudian yang terakhir adalah obsesif kompulsif, yaitu gangguan kecemasan yang menarik pikiran dan obsesi terhadap hal-hal yang tidak nyata. Dan yang terakhir adalah gangguan psikis, di mana gangguan ini adalah kumpulan penyakit yang mempengaruhi proses kinerja otak dan berpikir. Biasanya orang-orang yang mengalami akan kesulitan berpikir secara rasional dan penilaian mereka terganggu. Gejala dari gangguan ini adalah delusi dan halusinasi. Nah, untuk menentukan gangguan mental ini seseorang tidak boleh melakukan self diagnose atau diagnosa sendiri berdasarkan informasi yang ia dapatkan melalui internet atau melalui orang lain. Jadi gangguan gangguan kesehatan mental harus diketahui oleh psikolog atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu di sini adalah psikolog itu sendiri. Kemudian setelah timbulnya jenis penyakit kesehatan mental, perlu adanya penanganan penderitaan gangguan mental. Penanganan penderitaan gangguan mental ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah upaya promotif. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa di masyarakat, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi atas orang dalam gangguan jiwa, dan meningkatkan pemahaman, keterlibatan, serta penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Kemudian ada upaya preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa, serta mencegah timbulnya masalah psikologis yang dilakukan di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Kemudian ada upaya kuratif, di mana upaya ini dilaksanakan melalui pemberian kegiatan pelayanan kesehatan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang mencakup proses diagnosis dan pelaksanaan penanganan yang tepat, sehingga dapat berfungsi secara wajar. Tujuan dari upaya kuratif ini adalah pemfokusan untuk penyembuhan dan pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, dan pengendalian gejala penyakit. Dan yang terakhir adalah upaya rehabilitatif, bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi-fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan kemampuan orang dalam gangguan jiwa agar mandiri di lingkungan masyarakat. Kemudian peran agama juga berperan penting dalam penyembuhan atau pencegahan dari gangguan kesehatan mental. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas telah menerangkan mengenai ketenangan jiwa dengan cara berzikir atau mengingat Allah, rasa takwa, dan berbuat baik dengan metode pencegahan dari rasa takut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.